Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maikul Sananafi dengan NIM 11022136061. Di sini saya ingin menjelaskan tentang legal and ethical issue associated with data. Yang pertama ini ada hukum Indonesia. Nah, hukum Indonesia ini secara umum adalah pengaturan yang berupa norma dan saksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan. Nah, hukum di Indonesia ini merupakan campuran dari sistem hukum Eropa, hukum agama, dan hukum adat. Sebagian besar sistem yang dianut baik perdata maupun pidana berbasis pada hukum Eropa, khususnya dari Belanda, karena kita pernah menjadi wilayah jajahan Belanda. Nah, salah satu hukum Indonesia, ini penyelenggaraan sistem elektronik itu diatur pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, lalu diubah jadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Lalu penjabaran tentang data elektronik pribadi, UU ITE mengamanatkannya lagi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Nah, selanjutnya ada cracking. Cracking ini dimaknai sebagai peretasan dengan cara merusak sebuah sistem elektronik. Nah, selain merusak, cracking merupakan pembajakan data pribadi maupun akun pribadi seseorang, sehingga mengakibatkan hilang atau berubah dan digunakan tanpa persetujuan pemilik. Nah, oleh karena itu, penggunaan data pribadi oleh cracker dengan tujuan pembajakan di dunia maya dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran UU Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 26 Ayat 1. Nah, selanjutnya ada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik. Nah, di dalamnya antara lain memuat ketentuan tentang hak pemilik data pribadi, kewajiban pengguna data pribadi, dan kewajiban penyelenggara sistem elektronik dan penyelesaian sengketa. Nah, Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 ini ada tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik. Nah, atau SPBE. SPBE ini ditunjukkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik. Selanjutnya ada GDPR. Nah, GDPR atau General Data Protection Regulation merupakan salah satu acuan untuk menyusun hukum perlindungan data pribadi di berbagai negara saat ini. Nah, setiap organisasi di wilayah Uni Eropa wajib mengelola data pribadi yang mereka kumpulkan dengan standar GDPR. Paket regulasi yang disahkan Uni Eropa tahun 2016 itu telah mempengaruhi sejumlah kebijakan perlindungan data pribadi di seluruh dunia. Regulasi khusus ini pun menjadi salah satu pertimbangan dalam penyusunan RUU Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. Nah, berbeda dengan di Indonesia, terdapat beberapa undang-undang yang mengatur perlindungan data pribadi secara parsial. Salah satu yang kerap menjadi rujukan utama saat ini justru UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE berdasarkan dua aturan pelaksanaannya yang seperti sudah dijelaskan tadi. Selanjutnya ada Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dengan tujuan yaitu memberikan acuan dan pedoman bagi instansi pusat dan instansi daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian. Mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagi-pakaikan antar instansi pusat dan instansi daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan. Lalu untuk mendorong keterbukaan dan transparansi data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada data. Lalu yang terakhir untuk mendukung sistem statistik nasional sesuai peraturan perundang-undangan. Selanjutnya ada ISO 27001. Nah, ini tuh adalah sebuah dokumen standar sistem manajemen keamanan SMKI atau Information Security Management System ISMS yang memberikan gambaran secara umum mengenai apa saja yang harus dilakukan oleh sebuah organisasi atau enterprise dalam usaha rangka mengimplementasikan konsep-konsep keamanan informasi. Nah, keamanan informasi erat kaitannya dengan kebocoran data yang salah satunya berhubungan erat dengan privasi data. Nah, kondisi keamanan yang akan dievaluasi meliputi 5 area, yaitu tata kelola keamanan informasi, manajemen risiko keamanan informasi, kerangka kerja pengelolaan keamanan informasi, pengelolaan aset informasi, dan teknologi keamanan informasi. Selanjutnya ada ICT.
Nah, di ICT ini ada hukum. Hukumnya ada hukum tertulis yang seperti hukum undang-undang dan hukum tidak tertulis yang seperti norma-norma dalam masyarakat, adat istiadat, dan hukum cyber. Nah, regulasi di cyberspace atau media sosial ini ada law, norm, market regulate, dan arsitektur. Nah, selanjutnya ini ada regulasi ICT yang bisa dibaca seperti tentang telekomunikasi, informasi dan transaksi elektronik, penyelenggaraan telekomunikasi, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada isu terkait data. Pertama, ini contohnya kebocoran data BPJS Kesehatan. Nah, ini terjadi karena adanya pengambilan data pribadi pengguna lalu melakukan penjualan data. Terus penjualan data nasabah BRI Live, terus ada kebocoran data KPU. Ini ada cracking, lalu datanya disebarluaskan. Lanjutnya ada Facebook Breach 2021, ini masuk ke akun pengguna, lalu data yang dalamnya disebarluaskan. Nah, selanjutnya ada the 10 Commandment of Computer Ethics. Nah, ini tuh tentang yang etika menggunakan komputer. Nah, tadi kalau misalkan kita lihat yang di sini ada contohnya kebocoran data BPJS Kesehatan. Nah, ini tuh bisa dibilang dia nih melanggar semua yang ada di sini seperti menggunakan komputer untuk mengganggu orang, menggunakan komputer mengambil file orang lain terus tidak bayar barang yang dijual gitu di komputer orang gitu dan menyebarluaskan data pribadi. Nah, tapi ada salah satu yang mungkin tidak terjadi langsung yang kelima ini yaitu to bear a false witness, itu kesaksian palsu. Kan nggak, kalau crackingnya mungkin nggak melakukannya, tapi setelahnya mungkin orang yang menggunakan data tersebut yang sudah disebarluaskan mungkin akan menggunakannya. Nah, sekian aja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.